Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Satu malam kita telah lalui, saudaraku, 3 Maret 2022 dan kita memasuki 4 Maret 2022. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, betapa Tuhan itu luar biasa. Sampai pada saat ini Dia menuntun kita. Tuhan menolong dan memberkati kita, saudaraku. Hari-hari yang kita lalui bersama dengan Yesus sungguh-sungguh luar biasa kasih-Nya menolong menyertai kita semua oleh karena kasih dan kebaikan-Nya. Oleh karena itu kita akan memasuki 4 Maret, saudaraku yang kekasih. Kita berjalan bersama dengan Yesus. Kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan dari pagi hari ini sampai siang, sore, malam nanti, saudara. Kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan akan menuntun kita. Tuhan akan memberkati kita sepanjang hari ini, saudaraku yang kekasih. Tangannya akan menuntun kita, kasih-Nya akan menyertai kita, saudara. Oleh sebab itu marilah kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita menyembah Dia, kita awali hari ini bersama dengan Tuhan. Hari yang baru, semusim berlalu, namun Kau selalu setia bagi kami. Angkat penyembahan ini kepada Tuhan, saudara. Luas dari laut, lebih tinggi dari gunung, kasih Tuhan kepada kita semuanya. Terima kasih. Angkat penyembahan ini para doa pengikut Yesus. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, kasih dan setia tak pernah layu di hidupku, tak pernah layu di hidupku. Amin Tuhan, terima kasih. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu Tuhan, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari lautan, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Ya, kasih Tuhan lebih luas dari samudra, lebih dalam dari lautan, dan lebih tinggi dari langit, saudara. Dia berikan bagi kita. Dia mati, Dia mencurahkan darah-Nya bagi kita. Dia berbilur-bilur untuk kita. Patutlah kita datang menyembah dan meninggikan Dia. Semusim berlalu, namun kasih-Mu tidak pernah berlalu bagi kami, Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, kasih dan setia tak pernah lalu, saudara. Tak pernah layu di hidupku. Amin, amin, amin Tuhan. Lebih
muliakanlah nama-Mu. Haleluya. Kau telah membuktikan kasih-Mu dan cinta-Mu bagi kami. Anugerah dan pertolongan-Mu bagi kami. Betapa kami sangat bersyukur kepada Yesus. Kau membuktikan kasih-Mu, Kau mati bagi kami. Kau berbilur-bilur bagi kami. Kau yang kaya rela menjadi miskin supaya kami menjadi kaya. Hebat Engkau ya Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, kami persembahkan hidup kami kepadamu pagi hari ini. Hanya Engkaulah Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Bersama kita katakan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupku. Bersyukur yang ada padaku, yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Tuhan telah membuktikan kasih-Nya bagi kita saudara. Dia memberkati, Dia menolong, melindungi, Dia menjaga dan menuntun hidup kita. Bahkan Dia menyembuhkan kita. Haleluya. Dialah Tuhan, Dialah Raja kita. Katakan kepadanya saudara, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajaiblah segala karya-Mu bagi kami Tuhan. Telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupku. Bersyukur yang ada padamu. Semuanya milik-Mu. Aku semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sampai selama-lamanya kita cinta Yesus. Selamanya Ibu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya kami mencintai Engkau Tuhan. Selamanya kami puji Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajaiblah segala karya dan perbuatan-Mu. Diberkatilah Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan hati kami. Kami mau bernyanyi, memuji, menyembah, duduk di bawah kaki-Mu, dengar-dengaran akan suara-Mu.
mengikuti tuntunan kasih-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Ajar kami menyenangkan hati-Mu, karena sungguh kami sadar, kami mengerti, tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi bersama dengan Engkau, perkara-perkara yang besar terjadi dalam hidup kami. Hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang menyenangkan hati Bapa. Kami berbahagia di dalam Engkau ya Tuhan. Hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih dan Tuhan dimuliakan atas hidup kami yang selalu suka duduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat rahmat-Mu. Pujian kami adalah doa kami. Pujian kami adalah isi hati kami kepada Tuhan. Kiranya itu menyenangkan hati Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percayakan hidup kami kepadamu pagi hari ini Tuhan. Kiranya doa kami ini menyenangkan hati Tuhan. Dan kami menerima segala sesuatu yang baik. Kekuatan, sukacita, pemulihan daripada Tuhan Allah kami di pagi hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan suara-Mu. Kami buka hati kami kepada firman Allah di dalam nama Yesus. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Hamba-hamba Tuhan yang sungguh sangat mengasihi Tuhan, yang begitu sangat setia, duduk di bawah kaki Tuhan, bersekutu, menyembah, memuliakan Tuhan. Wajah-wajah yang penuh dengan semangat sukacita menyembah Tuhan. Hari ini kita bersama-sama kembali di doa ini, saudara. Nikmatilah selalu penyembahan kita dengan Tuhan. Nikmatilah selalu jamahan Tuhan, kebaikan dan kasih-Nya. Nyanyikan setiap penyembahan kita dengan saudara yang kasih dengan iman, dengan sukacita. Mungkin ada lagu-lagu yang belum kita bisa kita tahu saudara, tetapi ikuti saja karena saya juga menyanyikannya saudaraku tidak hanya sekali, mungkin pelan-pelan, tapi ada memang kadang lagu yang sudah biasa, yang lama saudaraku yang kita nyanyikan, ada mungkin yang baru, tetapi ikuti dengan iman sambil saudara menyembah Tuhan sampai kita bisa menikmati hadirat Tuhan saudara. Menyembah Tuhan, kita bawa roh kita untuk menyembah Tuhan karena roh kita butuh makanan rohani. Apakah makanan rohani? Roh kita, yaitu penyembahan, pujian, doa, dan firman Tuhan. Kita dikuatkan pada hari ini sehingga manusia roh kita menjadi kuat, saudara. Kuat manusia roh kita, maka manusia tubuh kita pun, saudara kasih, menjadi kuat, segar, sukacita, semangat kita untuk mengerjakan setiap pekerjaan kita. Sehingga sepanjang hari ini kita berkemenangan. Puji Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dari Markus pasal 10 ayat yang pertama sampai 31. Agak panjang saudaraku, tetapi nanti bacalah dengan sungguh-sungguh. Nanti Ibu Esther akan menyampaikan beberapa ayat penjelasan yang memberkati kita. Mari kita buka saudara Alkitab kita ini dengan sukacita. Baca dengan bersuara ya saudara, jangan lupa baca dengan bersuara sehingga telinga kita mendengar dan kita merekamnya dan iman kita pun timbul. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Firman yang kita ucapkan dengan mulut kita didengar oleh telinga kita, muncul iman kita. Haleluya, dan iman itu menjadi kenyataan. Puji Tuhan saudara. Saya akan membacakan ayat yang pertama. Saudara, teman-temanku semua para pendoa, baca ayat yang kedua. Sudah dapat semua saudaraku? Ya, Ibu Dimenstria, Ibu Rusmiati, Bapak Starki, Ibu Marta, ya Ibu Carolina, Ibu Anastasia, ya saudaraku, dan ya yang lain lagi ya. Saudara, Tuhan memberkati kita semuanya. Saudaraku yang kekasih, Tuhan menolong kita semuanya. Ya Tuhan memimpin kita. Mari kita baca semuanya. Baca dengan sungguh-sungguh di rumah. Ibu Hotma Pardede ya. Tidak lupa saudaraku. Tetapi mungkin ya nggak kehafal saudaraku ya. Nggak bisa kehafal saya yang sudah bergabung. Namun Tuhan memberkati kita semua. Perceraian. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan. Dan di situ pun orang banyak datang mengurumuni dia. Dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencoba Yesus. Mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan berbuat surat cerai.
Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang-orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataan itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih baik seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Upah mengikut Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang oleh karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. 31 bersama-sama. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Amin, puji Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, Tuhan menghendaki kita dalam keluarga kita hidup berbahagia, hidup diberkati oleh Tuhan. Nah, kebahagiaan itu saudaraku, ya Tuhan berikan bagi kita. Tuhan rindu, ingin melihat kita anak-anaknya berbahagia. Sama seperti seorang ayah, seorang ibu, dia merindukan anak-anaknya berbahagia. Apapun dikerjakan oleh orang tua untuk membahagiakan anak-anaknya. Dimulai daripada, kalau ibu-ibu dimulai dari kehamilan, dia tahu kehamilan dia akan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, yang tidak sehat tidak
tidak mau, dia akan menolak itu. Tapi bisa mungkin mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat supaya bayi dalam kandungan itu juga sehat. Dan kemudian setelah bayi itu lahir, anak itu lahir, demikian juga ibu atau ayah itu rela untuk tidak tidur malam, hanya untuk memperhatikan, menjaga, melihat anak tersebut. Dan juga si ayah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencari nafkah, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Ya, memberi asupan gizi yang baik, memberi pakaian yang baik untuk anak-anaknya, bahkan juga menyekolahkan di tempat yang terbaik, sekolah yang terbaik, dan bahkan mungkin setelah udah sekolah memberikan lagi les-les tambahan supaya anak itu lebih pintar, diajarkan hal-hal yang baik supaya anak itu baik. Nah, kenapa? Karena orang tua itu menginginkan anaknya hidup jauh lebih baik daripada kehidupan si orang tua tersebut. Demikian Tuhan itu jauh lebih baik daripada kita. Sebaik-baiknya orang tua di muka bumi ini, firman Tuhan berkata, kamu saja Bapa yang jahat, tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Jadi sebaik-baiknya kita, orang tua di muka bumi ini, itu jahat dibanding dengan Tuhan. Berarti Tuhan itu sungguh-sungguh sangat teramat baik. Dia Tuhan Allah kita itu, dia sungguh-sungguh ingin melihat kita hidup berbahagia. Bagaimanakah supaya kita hidup berbahagia? Pertama di sini saudara, adanya persatuan-kesatuan antara suami istri. Tuhan tidak menghendaki adanya perceraian. Ya, walaupun ya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan-keinginan kita, Tuhan mau kita tetap bersatu. Selesaikanlah dosa, selesaikanlah masalah-masalah yang kita alami dalam kehidupan kita. Kita saja mungkin ada 3 bersaudara, 8 bersaudara, 6 bersaudara, 5 bersaudara, lahir dari kandungan ibu kita yang sama, ya, kemudian dibesarkan oleh ibu kita, bapak kita yang sama, dididik ya dari kecil sampai kita dewasa. Itu pun berbeda-beda keinginan, berbeda-beda kemauan. Nah, kadang-kadang ada perselisihan juga, ada pertengkaran antara saudara yang dididik oleh orang tua sendiri. Lalu kita menikah dengan latar belakang yang berbeda, pendidikan yang berbeda, pasti ada perbedaan-perbedaan. Pasti ada ketidakcocokan di tengah-tengah keluarga itu. Tapi kalau kita mengerti akan hal yang justru karena kita berbedalah maka dipersatukan oleh Tuhan, ada pertentangan-pertentangan, ada masalah-masalah dalam keluarga kita. Mari kita terus bertumbuh, semakin dewasa dalam Tuhan, makin mengerti untuk kita bisa saling menerima satu dengan lain. Jangan kita hanya menerima kelebihan suami kita atau kelebihan istri kita. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Jangan karena tidak suka, ada alasan-alasan yang tidak alkitabiah, maka kita menceraikan pasangan kita. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang menceraikan pasangannya karena alasan yang tidak alkitabiah lalu menikah lagi kembali dengan, katakanlah kalau itu perempuan menikah lagi dengan laki-laki lain, atau itu laki-laki menikah lagi dengan perempuan, saudaraku yang kekasih, ia berdosa kepada Allah. Firman Tuhan berkata, saudaraku, karena engkau melakukan perzinahan, engkau menolak istri masa mudamu yang adalah teman daripada seperjanjianmu, maka aku akan menolak engkau. Itu Maleakhi pasal 2 ayat 14, saudara. Maleakhi pasal 2 ayat 14. Karena engkau menolak istri masa mudamu, teman seperjanjianmu, teman seperjuanganmu, ya, engkau tidak setia, maka aku pun menolak engkau, kata Tuhan, saudara. Jadi tidak ada perceraian. Lalu murid-murid itu berkata, kalau begitu kenapa ada dikatakan oleh Musa, karena ketegaran hatimu. Tegar itu keras hati, maka Musa membuat peraturan itu. Sebenarnya sejak semula bukan itu kehendak Tuhan. Saudaraku yang kekasih, adalah saudaraku, kesetiaan itulah yang Tuhan inginkan. Dan kemudian yang kedua itu berkat yang pertama, ya saudara. Jadi doa saya sebagai Ibu Esther pada saat ini, kalau ada hal-hal yang tidak pas di tengah-tengah keluarga kita pada saat ini, berdoa, rendah hati, saling mengampuni, saling mengasihi. Kalau ada kesalahan-kesalahan kita, akui kesalahan kita. Adalah jauh lebih baik
kalau suami istri tetap bersatu di tengah-tengah keluarga mendidik anak-anak, daripada terjadi perceraian, bahkan daripada kalau meninggal pun saudaraku yang kasih menjadi single parents, lebih baiklah saudaraku berdua. Nah saudaraku, doakan ya. Lalu yang kedua, berkat yang kedua pada saat ini yang kita dapatkan dari pembacaan firman Tuhan ini, orang-orang saudaraku, orang-orang tua membawa anak-anak kecil datang kepada Yesus. Nah supaya Tuhan Yesus memberkati dan menjamah mereka. Namun murid-muridnya dikatakan di sini melarang mereka. Tetapi Yesus memarahi murid-muridnya itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Biarkan mereka datang kepadaku. Ayat 14 ya, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya atas mereka. Ia memberkati mereka. Nah, anak-anak kita yang diberkati oleh Tuhan. Kita senang melihat anak-anak kita diberkati oleh Tuhan. Kita senang memeluk anak kita. Ketika anak kita kecil, kita peluk, kita cium, kita alirkan kasih kita kepada anak-anak itu. Lalu untuk apa anak-anak itu dibawa kepada Tuhan Yesus? Supaya Tuhan Yesus meletakkan tangannya. Supaya Tuhan Yesus memeluk mereka. Supaya Tuhan Yesus memberkati mereka. Betapa bahagianya kita memiliki anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, anak-anak yang patuh, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak mencintai Tuhan, anak-anak mencintai hadirat Tuhan. Firman Tuhan berkata di sini, saudaraku, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil ini, dia tidak akan masuk ke dalamnya. Nah, anak kecil itu, saudara, kalau kita lihat anak kecil, bagaimana sifat anak kecil itu? Anak kecil itu polos. Anak kecil itu rendah hati. Anak kecil itu percaya, penuh dengan keyakinan yang sungguh-sungguh. Kita pun demikianlah, saudara, kepada Tuhan. Kita menyambut Tuhan dengan polos, dengan percaya, yakin penuh akan Dia, akan rencananya, akan kehendak Tuhan. Saudara yang kasih, sehingga kita, saudara yang kasih, meninggalkan dosa serta menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk menjadi juru selamat kita tiap-tiap hari, yang menyelamatkan kita dari segala masalah-masalah hidup kita, termasuk terlebih-lebih masalah dosa. Dan kita mempercayakan hidup kita kepada Bapa Surgawi. Kita terima Dia sebagai Bapa kita yang menuntun kita setiap saat. Itulah kehidupan anak kecil, saudara yang kasih. Ya, seorang anak kecil. Dan kemudian saudara ayat 16, lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan memberkati mereka. Orang tua, tugas orang tua, saudara. Kristus sangat, saudaraku, memperhatikan keselamatan dan pembinaan terhadap anak-anak. Biarlah kita, saudara, orang tua pada saat ini berusaha untuk mendidik anak ini tidak gampang. Tapi ketika kita mendidik anak ini, kita pun mendidik diri kita terlebih dahulu. Memang umur 0 tahun sampai 12 tahun itu adalah masa-masa emas untuk mendidik anak itu. Tapi lewat daripada 12 tahun itu, mereka sudah mulai berpikir, saudara yang kasih, berpikir sendiri. Bagaimana pengajaran kita, pendidikan kita kepada anak itu dari 0 tahun sampai 12 tahun itu sangat menentukan dia, saudaraku. Tapi seandainya pun sudah lewat dari situ, kita punya anak lewat dari situ. Bagi yang belum lewat, ayo pergunakan, saudaraku. Tapi kalau sudah lewat dari itu, saudaraku, kita merendahkan hati kita, berdoa kepada Tuhan. Lebih banyak kita berdoa dan mendoakan dia, mengasihi dia, memberikan waktu kita kepadanya, saudaraku yang kasih, mendidik dia. Dan orang tua, saudaraku, memberikan segala sarana yang tersedia untuk menuntun anak tersebut, saudaraku yang kekasih, kepada Kristus. Karena Kristus rindu, saudaraku yang kekasih, supaya mereka mengasihi orang tua, supaya anak-anak itu mengasihi Kristus dan mengikuti jalan-jalan Tuhan. Anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan, betapa bahagia. Orang tua bersatu, suami istri saling mengasihi, dan punya anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang hormat kepada orang tua. Wah, betapa bahagianya, saudara.
Tapi kita lihat anak-anak menghina orang tua, tidak hormat kepada orang tua, merendahkan orang tua, melawan, ya, mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak pantas kepada orang tua, kasar kepada orang tua. Betapa hati ini sangat sedih, saudara. Betapa orang tua itu sangat sedih. Tuhan tidak mau kita sedih, Tuhan tidak mau kita kecewa. Malah orang tua lagi berkata, saudara, dari kecil dilontarkan lagi kata-kata, diungkit lagi perkataan-perkataan, saudara, pengorbanan di masa kecil, pengorbanan di masa lalu. Makin lagi hati anak itu makin keras, sehingga dia pergi pagi pulang malam. Gak ada jadwal yang disiplin, jadwal kepulangan ke rumah tidak disiplin, tidak teratur, sehingga orang tua tidur tidak tenang. Udah pulang anakku belum? Jam berapa dia pulang? Jam berapa dia pulang? Sama siapa dia sekarang bergaul? Jangan-jangan dia bergaul dengan orang-orang yang narkoba. Pikiran orang tua tidak tenang. Pentingnya kita bersatu suami istri, berdoa, bersehati, berdoa dengan anak-anak kita. Sehingga pada waktu besar juga nanti mereka terus ada dalam ajaran itu. Dan itu membawa kebahagiaan kepada kita. Nah, saudara yang kasih, oleh sebab itu, bagaimana kita mengiring Tuhan itu dalam kehidupan kita? Berkat yang ketiga pada saat ini. Apa berkatnya ketika kita mengiring Tuhan? Petrus berkata, Tuhan, kami telah meninggalkan ladang kami, orang tua kami demi Engkau. Kami telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Engkau. Lalu Yesus berkata, kalau memang karena aku dan karena Injil engkau meninggalkan ladangmu, orang tuamu, saudaramu, maka engkau akan menerima upah 100 kali lipat. Baik hari ini maupun untuk hari yang akan datang. Jadi apapun yang kita lakukan pada saat ini, saudara, memang kita saudaraku, tidak mampu untuk mendidik anak kita itu, saudaraku, tidak sangatlah terbatas. Ketika dia sekolah, apalagi sekarang, saudara-saudara, ya, gadget, handphone di tangannya, maksud saya, ya, handphone ada di tangannya. Kalau dulu tidak ada handphone di tangannya, lebih terkontrol, saudara. Kita tidak memberikan handphone, tidak apa-apa dulu. Sekarang tidak bisa anak kita tidak pegang handphone. Karena dengan belajar sekarang anak-anak kita harus pakai handphone. Kita tidak tahu ketika mereka istirahat, entah apa dibukai di handphone itu. Dan di handphone itu segala macam ada di situ. Hal-hal yang baik, hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, semua ada di situ. Lalu apa yang kita lakukan pada saat ini? Pagari anak kita dengan berdoa dan lakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Kalaupun firman Tuhan berkata, kalau memang karena aku dan karena Injil engkau meninggalkan itu, mungkin kurang saudaraku perhatian kita kepada anak oleh karena Injil, oleh karena Yesus, ya, terbatas kita mendidiknya dan percayakan supaya Tuhan tolong mereka. Maka Tuhan berkata, saudara yang kasih, satu orang selamat, seisi rumahnya diselamatkan. Engkau telah mengorbankan itu, engkau telah meninggalkan, maka aku juga akan melipat gandakan 100 kali lipat bagimu. Saudara yang kasih, ya. Jadi Tuhan akan memberikan upah kepada kita, saudara yang kasih. Ya, Tuhan akan memberikan upah kepada kita. Nah, jangan kita seperti orang kaya yang ketiga ini, saudara. Dia berkata, aku telah melakukan itu semuanya, Tuhan. Apalagi, wah, Yesus kasihan kepadanya, saudaraku. Yesus berkata, juallah hartamu itu dan kemudian bagikanlah itu kepada orang miskin. Datanglah engkau dan ikutlah aku. Hatinya sedih, saudaraku yang kekasih. Ya, hatinya sedih dan dia pergi, tidak datang lagi. Tidak datang lagi. Apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini untuk harta, saudara, harta sebenarnya tidak salah, ya, saudaraku. Tetapi apa yang salah? Cinta akan uang adalah akar daripada segala kejahatan. Mengejar uang lebih daripada kekekalan, itulah yang salah. Nah, Tuhan memberkati Abraham untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tetapi lihat, dari Abraham dia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dia kaya, sangat kaya Abraham, dan dia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Anaknya juga Ishak, dia sangat menjadi berkat, saudaraku, bagi bangsa-bangsa. Lihat Lot, istri Lot, kaya, tapi hatinya terikat dengan uang. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada.
Sodom dan Gomora begitu kayanya, kelimpahan ada di sana. Tetapi mereka terikat dengan harta itu. Apa yang mereka lakukan? Terjadi perzinahan. Mulai mereka mengesampingkan keselamatan. Mereka mulai mereka mulai bersandar kepada kekayaan mereka. Mereka mulai hidup sesuka-suka hati. Mereka merasa tidak perlu lagi Tuhan. Ya, mereka berpikir tidak perlu mengutamakan ibadah. Bisa sekali seminggu kita ibadah dengan sekarang ini dengan online. Walaupun tidak salah dengan online itu, tapi sudah memudah-mudahkan, menggampang-gampangkan. Sambil tiduran, sambil kelonjoran, sambil di puncak, sambil di mana-mana bisa ibadah. Nah, tidak lagi hal yang utama Tuhan itu. Sehingga saudara yang kasih masuk, terjebak dalam dosa. Ya, apa yang terjadi? Mereka terjadi perzinahan Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora itu dari situlah berasal kata sodomi. Disitulah terjadi awal daripada sodomi. Ya saudara, Sodom dan Gomora itu. Nah, disitulah terjadi LGBT pertama sekali. Dan kemudian saudara, Tuhan melihat dari sorga betapa kejinya, betapa naiknya, betapa jahatnya orang-orang Sodom dan Gomora itu. Harus ditunggang-balikan, harus dimusnahkan. Oleh karena dari situlah dosa yang begitu bergelimang itu, saudara. Nah, sudah disampaikan kepada Lot, keluarga Lot. Saudara, ayo cepat keluar dari sini. Sebab Allah akan membinasakan, menunggang-balikan Sodom dan Gomora ini. Karena kejahatannya sudah naik sampai maksimal. Ayo keluar cepat. Dikatakan oleh malaikat itu, ditarik lagi tangan mereka. Jangan menoleh ke belakang. Tapi saudara yang kekasih, mereka berjalan juga, lari juga. Istri Lot menoleh ke belakang, jadi tiang garam. Hatinya terikat dengan harta. Hatinya tidak mau tertuju fokus kepada Tuhan. Tapi hatinya sudah terikat dengan harta itu. Akhirnya dia menjadi tiang garam. Nah saudaraku yang kekasih, jadi supaya kita berbahagia, bersatu suami istri, didik anak-anak kita, jangan terikat dengan harta. Apapun yang kita lakukan, saudaraku yang kasih, lakukan seperti untuk Tuhan. Saudaraku yang kasih, maka kita akan menerima upah kita 100 kali lipat ganda. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Puji Tuhan. Ada 4 berkat firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Yang pertama, ulangi saudara. Kehidupan yang bersatu suami istri, saling mengasihi, saling memberkati. Jangan ada perceraian, saudaraku yang kasih. Yang kedua, didik anak kita, saudaraku yang kasih, menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, jangan terikat harta, sama seperti istri Lot, saudaraku yang kasih. Yang keempat, saudaraku, apapun yang kita lakukan, saudaraku, lakukan seperti untuk Tuhan, sehingga saudaraku yang kekasih, yang kita lakukan itu, kita akan menerima upah, baik untuk hidup hari ini maupun hidup yang akan datang. Kita akan menerima 100 kali lipat ganda. Tuhan memberkati kita, saudaraku yang kasih. Ambil berkat firman Tuhan ini dalam hidup kita, imani, percayai, jadi bagi kita semua. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suami istri, diberkatilah anak-anak cucumu, saudaraku yang sudah punya anak cucu, diberkatilah bagi yang belum punya anak, diberkatilah kandungan saudara, supaya Tuhan memberikan 1-2 orang anak kepada saudara yang menjadi teman saudara, penghiburan saudara, dan juga untuk menjadi ahli waris iman saudara. Tuhan membuka kandungan saudara. Tuhan menolong kita semuanya. Hidup bahagia. Itulah kehendak Tuhan melihat anak-anaknya, saudara. Tuhan berbahagia melihat kita berbahagia, saudara. Dan hari ini diberikan firman Tuhan ini untuk kita lakukan supaya kita berbahagia, menikmati sukacita daripada Tuhan. Haleluya, saudara. Alamilah itu. Tuhan Yesus baik. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sujud di bawah kakimu, kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Kami persembahkan hidup kami kepada Tuhan. Haleluya. Kami terima anugerah daripadamu Tuhan. Mujizat pun akan terjadi. Ajaiblah segala karya-Mu Tuhan. Mari bernyanyi bersama-sama. Hati terasa berat, tak seorang pun mengerti beban, seorang pun mengerti bebanku. Ku datang Yesus yang
berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Dia duduk di kanannya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ketika kami datang di altar-Mu berdoa, ya Tuhan, kami sujud di hadapan-Mu. Kau berkata, Kau berfirman, mari datanglah. Kau mengundang kami Tuhan, Kau memanggil kami dan Kau memeluk kami dengan kasih. Kami bersyukur, Kau mengajari kami, Kau mendidik kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Dia wujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima terimalah saudara, terimalah anugerah Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. Haleluya, haleluya. Sesuatu terjadi Tuhan, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, sukacita terjadi Tuhan, kebahagiaan terjadi, rumah tangga yang dipulihkan terjadilah. Haleluya. Haleluya. Diberkatilah keluarga-keluarga, diberkatilah rumah tangga pada saat ini. Persatuan suami istri terjadi, saling mengasihi, saling mencintai, saling mendoakan, mengingat cinta mereka di masa muda ya Tuhan. Oh, kami percaya kepadamu ya Tuhan, kami percaya kepadamu. Semuanya kami yang ada pada saat ini menjadi keluarga-keluarga yang setia, suami istri Tuhan, setia, sehati, sepakat. Oh, saling mendoakan, saling mengasihi. Dan berkatilah Tuhan pada saat ini single parents Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan yang menjadi suami, Tuhan menjadi pemimpin, Tuhan menjadi kepala rumah tangga bagi orang-orang yang single parents pada saat ini. Tuhan yang menjadi penolong penghibur dalam nama Yesus. Demikian juga anak-anak gadis yang Tuhan, orang-orang muda yang merindukan teman hidup, yang merindukan pasangan.
Kami berdoa kepadamu pada saat ini, berikanlah teman hidup yang sepadan, jodoh mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami percayakan semua kehidupan kami kepadamu pada saat ini. Berkati anak-anak Tuhan pada saat ini. Apakah anak-anak di bawah 0 tahun sampai 12 tahun, berkati para orang tua mendidik mereka pada masa-masa emas ini Tuhan. Atau mungkin sudah lebih daripada 12 tahun ke atas, kami berdoa tetaplah orang tua memberkati anak-anaknya, mendoakan. Di doa ibuku namaku disebut, orang tua mendoakan anak-anaknya ya Tuhan. Dalam nama Yesus, anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, hormat kepada orang tua, takut kepada Tuhan, menjadi pelaku firman Allah. Orang anak-anak kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan. Dan kami tahu tujuan kami ketika kami bekerja, kami mencari kekekalan. Yang walaupun kami harus mencari uang, Tuhan, kebutuhan hidup kami, Kau telah menjanjikan itu burung di udara Kau pelihara, apalagi kami ya Tuhan. Kami diberkati menjadi kaya untuk memberkati, menjadi berkat bagi yang lain. Kami tidak anti kekayaan. Kami butuh kaya ya Tuhan untuk memberkati. Tapi kami tidak mau terikat seperti istri Lot ya Tuhan dengan harta itu. Karena akar daripada kejahatan adalah cinta akan uang. Kami tidak mau cinta uang. Kami butuh uang, kami perlu uang. Tapi uang bukanlah segala-galanya bagi kami. Uang adalah sarana untuk kami dapat, oh Tuhan, mencukupi segala kebutuhan atau hal-hal yang lain. Namun Tuhanlah di atas segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang kami kerjakan seperti untuk Tuhan. Dari Tuhanlah kami menerima upah kami di hari ini maupun untuk yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Berbahagialah kami semua, keluarga, doa, pengikut Yesus pagi hari ini. Terima kasih, dimuliakanlah Engkau. Jadikan kami menjadi alat dalam tangan-Mu. Berkati kami di pagi hari ini, di dalam nama Yesus. Kita akan akhiri doa kita ini saudara. Angkat sekali lagi penyembahan ini, lalu kita tutup doa ini. Haleluya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan kamu. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanmu. Dia wujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu akan terjadi, mujizat, kemenangan, kesembuhan akan terjadi atas kita sepanjang hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami persembahkan hidup kami kepadamu sepanjang hari ini. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua saudaraku. Haleluya.